Kalau kita boleh ngasih pesan ke teman-teman bahwa anak muda sudah harus berani memulai sebuah bisnis, apapun itu ya. Karena kalau bicara untung rugi ya namanya bisnis. Tapi kalau bisnis itu nggak dimulai, ya nggak akan ketahuan juga apa untung atau ruginya gitu. Jadi pesan kita ya, udah kita harus berani untuk memulai bisnis kita selama kita masih muda. Dan itu gue yakin akan jadi bekal buat nanti penerus-penerus kita. Berkebun merupakan sebuah bisnis anak muda yang nggak umum. Tapi justru dari yang nggak umum ini menjadikan berkebun itu adalah sebuah potensi bisnis yang menarik. Kenapa gue bilang menarik? Karena semestinya kehadiran anak-anak muda di Indonesia itu harusnya begini. Untuk memangkas perantara. Jadi ketika barang di retail harganya terlalu mahal, dengan kehadiran anak muda di tengah-tengah, harganya bisa jadi lunak. Gua Ingga Putra, di Pikes segmen Ngopi Manis, kebetulan gue bakalan bahas soal bisnis yang anti mainstream ini. Makanya hari ini gue ada di salah satu kebun, kebun narsum gue. Ini namanya gunung apa tadi Pak? Mohon maaf. Gunung gede, yang di sebelah sini Gunung Salak. Kebetulan di sebelah gue udah ada Mas Wibi dan Mas Ariel. Halo, nice to meet you brother. Nice to meet you bro. Nice to meet you brother. Selamat datang di kursi panas. Oh saya dong yang mestinya dibilang selamat datang ya. Bro, ini tempatnya enak banget nih bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seru ya? Seru. Ini baru pertama kali ngomong-ngomong kita Pikes ini segmen Ngopi Manis ini kita datang ke sebuah spot di mana spotnya ini outdoor dan asri ya. Investor pasti ngiri yang di rumah. Sorry nih. Oke, gue mau kenalan dulu. Pertama mungkin dari siapa ya? Dari Ariel dulu deh. Oke, ini mohon maaf investor, kita jadinya oper-operan gini karena memang anginnya kenceng banget di sini dan sejuk banget loh di sini. Udah coba basi. Oke, sebelum kita mulai mungkin kita kenalan dulu kali ya sama yang punya rumah nih. Mas, silakan dari Mas Ariel dulu. Silakan Mas Ariel. Halo, nama gue Ariel. Kebetulan bisnis gue ada di bidang pertanian lah ya, pertanian perkebunan. Bareng Mas Wibi. Halo Mas Wibi. Halo, siap, salam kenal. Salam kenal. Iya, gue Wibi, gue partneran sama Mas Ariel. Memang kita sekarang lagi menjalani bisnis di dunia perkebunan dan pertanian tadi seperti disampaikan. Siap. Namanya Dr. Farm ya? Yes, Dr. Farm. Inilah, anak-anak muda begini nih, masih muda. Bisnisnya di kebun bercocok tanam ya Mas ya? Yoi. Oke, gue penasaran. Success story-nya gimana nih? Cerita dari awal deh. Cerita dari awal ya? Cerita dari awal. Siapa nih yang mau ngomong nih? Mas Wibi Ariel. atau Mas Ariel? Awalnya sih gue bisa nyemplung sini kan. Dulu kebetulan bokap gue ininya di Bandung tumbuhnya di Bandung lah. Besar di Bandung. Besar di Bandung. Jadi banyak kenalan di Bandung. Ada nawarin, ini adalah lahan nih, lo mau garap nggak? Dan kebetulan karena bokap lu juga sempat nanem. Dan waktu itu gue baru balik dari kuliah kayak wah ini menarik nih, cobain deh gitu, karena gue tertarik sama tumbuh-tumbuhan juga. Cobain ya, dan ketika ada opportunity lahan sendiri ya akhirnya dari Bandung pindahlah ke sini. Gitu. Itu dari 2014 cobain ya, trial and errornya lah ya, kayak miss-nya di mana, bisanya kita masuk ke segmen apa. Itu ya gue belajar dari situ. Dan yang di sini gue pengennya apa kesalahan-kesalahan gue yang gue hadapin di yang dulu-dulu, di sini kalau bisa jangan kejadian lagi lah gitu. Gitu sih Mas. Tapi kalau dari semua bisnis, lu kenapa lo pilih bisnisnya bisnis tanaman? Soalnya menurut gue sandang pangan papan sih Mas. Sandang pangan papan ya? Maksudnya kan itu, gue ya bisnis yang korban lah. Mungkin kalau misalnya nggak begitu menarik, yang perlu bilang anak muda petani itu apa sih gitu kan. Iya, karena rata-rata anak muda kan nyarinya bisnis yang keren-keren kayak coffee shop. Iya, mungkin. Apa lu bikin coffee shop juga? Oh enggak, kita itu biar yang lain lah opportunity-nya gitu. Oke. Kebetulan karena waktu yang ditawarin ada lahan yang bisa, dan kedua emang gue mikirnya kayak yang mau sampai apapun orang pasti butuh makan kan. Pasti. Ya kan, dan maksudnya kayak
sayur itu walaupun orang suka nggak suka, tapi kita badan pasti butuhin. Betul. Gitu, dan itu menurut gue makanya kenapa pasar selalu rame ya, karena pasti kan ada komoditi sayur itu. Nah makanya gue ngeliat kayak oh ini opportunity yang lumayan bisa kita kita maksimalin lah gitu. Jadi produk-produk di Dr. Farm ini adalah produk apa aja sih? Sayur? Mainly sayur untuk sekarang ya. Untuk sekarang sayur. Kalau boleh tahu ada apa aja tuh? Gue banyakan untuk sekarang di daun-daun salad sih. Daun-daun salad, kayak I see. Ada namanya mesclun untuk kayak beberapa campuran selada muda, terus ada roket juga, ada ya beberapa sayuran salad lah banyak kan gitu. I see. Untuk pemilihan deh, gue penasaran. Kenapa lu memilih lokasinya di sini ya? Kenapa di Jakarta? Jakarta udah terlalu gersang kah? Satu, mungkin Jakarta mahal kali Pak. Iya, ya kan? bisa jadi ya. Ya, Harga tanah tinggi. harga tanah tinggi gitu. Dan kedua sih yang paling ini karena kebetulan mertua gue punya lahan di sini. Oke, jadi masih aset pribadi lah Aset ya. pribadi gitu. Dan makanya kenapa namanya dokter kan sebenarnya karena emang mertua gue dokter. Gitu. Oke. Jadi mertua gue dokter, ada nawarin, gue ada lahan tuh pas gue waktu itu masih di Bandung ya. Gue ada lahan nggak perlu garap tuh. Gitu. Awalnya mungkin berapa tahun dia nawarin gitu masih mental, tapi pas iya juga ya. Menarik juga ya. Kenapa enggak? Daripada kita nyawa lahan orang, kenapa nggak kembangin lahan sendiri? Tapi tanah di Indonesia tuh subur nggak sih bro? Subur sih Pak. Subur ya. Subur. Maksudnya Karena udah dulu ada gila. istilahnya gitu ya. Lo nanam bambu apa aja juga. tak begini Iya. bambu hidup ya. Jadi. Iya ternyata subur itu ya. Benar. Subur sih, tinggal gimana kita manage-nya aja sih. Gitu. Itu karena kan kita ini BSD Bogor Sanan dikit. Betul Bang. Bener ya? Iya. Bogor Sanan dikit ya bener Iya. ya? Jatuh nih. Nangis. Anginnya kenceng banget. Anginnya kenceng banget ya. Oke, Hati-hati. kita kan di BSD nih Bogor Sanan dikit gitu kan. Lo ada benefit tersendiri sih, Bogor kan kita terkenal nih sama kota hujan gitu ya. Nah, Ada benefit tersendiri kah sama kehadiran kebun-kebun lu di sini atau? sebenarnya pro kontra juga. Maksudnya kan ada beberapa tanaman yang nggak, curah hujannya nggak boleh ketinggian. Tapi ada juga karena hujan kita bisa nampung air, jadi pengairan kita nggak terlalu boros dengan air, misalnya air berbayar lah. Air berbayar, air pump Air gitu ya? pump. Nggak apa-apa Pak, udah siap. merek mah boleh. Masih kita bisa nampung air juga, Oke. air bisa kita pakai untuk misalnya entah penyiraman, entah kita bersihin bahkan panenan tuh kadang-kadang kita bisa pakai juga. Airnya berarti air gunung langsung dong? Air gunung di bawah ada. Air gunung Oke. kayak ada mata air di bawah, kita tinggal narik pipa. Itu ada. Terus kalau Oke. misalkan untuk sebenarnya kalau dari gua sih karena emang pasar banyak Jakarta, ya mau gimana pun pasti Bogor kan lebih dekat ya ke Jakarta. Itu mungkin benefits yang ntar ke depannya bakal gua utilize lah untuk Oke. merambah pasar Jakarta. Tapi keren juga ya, apa namanya, bokap lo ya, punya tanah gitu dibanding tanahnya kosong, mendingan dibuat jadi produktif. Ya, Dan alhamdulillah produktif ya. alhamdulillah. Kalau gue boleh tahu nih, lu market lu nih siapa aja sih saat ini nih? Untuk sekarang sih masih daerah sekitar dulu lah ya. Maksudnya kita cari yang paling murah logistiknya dulu lah gitu. Oke. Karena daerah sekitar pun banyak opportunity-nya gitu. Gue masih saat ini untuk masukin hotel-hotel daerah sini sih, daerah-daerah Bogor, BSD tadi. Bogor sanaan dikit. Bogor sanaan Nah, dikit. Oke, jadi klien lu tuh, lu berarti lebih ke B2B ya? Bisa dibilang. Bisa dibilang. Gitu. Menarik juga sih. Apa bedanya lo kalau lo apa benefitnya ketika lo bisnis sama B2B dan B2C? Oh sorry, sebelumnya lo pernah nyobain bisnis ke B2C? Oh pernah B2C pernah. Kayak kan makanya pas dulu awal-awal mungkin platform Online. e-commerce itu Oke. mulai kan kita pasti pengen coba kan. Coba. Pas kita coba segala macam ternyata emang beda game kali ya. Maksudnya kayak kita yang tadi mikir cuman kayak warung, ternyata misalnya dari titik A titik B yang lumayan jauh, dan apalagi sayur gue lumayan yang cepet layu. Jadi itu mulai banyak masalah tuh situ. Jadi kayak komplain dari customer yang nggak bisa kita Lo susah lah. nggak bisa kita kontrol. Iya, susah juga membahagiakan semua orang ya. Betul. Karena kan posisinya lo ada di tengah-tengah nih, lo ngekat beberapa Iya. orang gitu kan. Dan teman-teman. kalau B2C kan biasanya emang gramasi lebih kecil kan. Biasanya kayak cuman bahkan 250 gram Iya. gitu kan. Karena rumah tangga biasanya kan, pemakaian rumah tangga, dan sayuran daun ini kan nggak bisa disimpan lama di kulkas kan. Jadi pasti mereka nggak mungkin stok banyak. Jadi Karena bahannya alami juga ya Pak. Betul, dan- Masuk nggak tuh Pak? betul. Alami. Bahan alami ya karena nggak ada bahan pengawet ya, jadi Betul. iya kendalanya di situ tuh ya. Betul. Logistik gitu-gitunya kan. Gitunya sih paling jadi kalau gitu sih.
Well, tapi nih, tadi mungkin gua agak alusin dikit kali ya. Jadi lu bukannya, jadi sebenarnya gini loh, case-nya itu adalah yang terjadi di Indonesia. Itu kan ketika lu dari produsen, ya, lu ketika oke, gini deh, gue sebagai orang umum deh, gue ketika gue mau beli barang di retail deh, contoh gue ke Hero gitu, atau jangan ke Hero deh, ya gue ke retail lah, gue ke pasar gitu, waduh apa tuh? Oke, gue ke pasar, ketika gue ke pasar itu apa namanya, gue beli satu barang itu harganya udah tinggi, ya kan? Pernah seketika gue datang ke sebuah produsen gitu ya, let's say waktu itu tapi produknya ikan gitu ya, ke tambaknya langsung itu harganya lebih murah. Seperti kata ada seseorang narsum gue waktu dulu gitu ya. Beliau bilang ke gue, sebenarnya kehadiran anak-anak muda di Indonesia itu sebetulnya untuk memangkas si tengkulak ini. Iya nggak sih? Bisa jadi. Jadi kayak misalkan kayak kita kalau big picture sih mungkin gini kali ya. Produsen, tengkulak, customer. Mestinya gitu kan ya? Cuman yang terjadi kan produsen, tengkulak, retail, customer. Gitu. Jadi kehadiran lo di sini sebetulnya lo ada di mana nih? Jadi siapa yang mau jawab nih? Jadi sebenarnya kehadiran kita benar tadi yang kayak lu bilang, kita mempelajari juga kan bahwa memang banyak ya itu tadi tengkulak itu yang pada akhirnya gue bisa bilang si petani-petani ini jadinya juga mereka tidak gue bisa bilang tidak sejahtera ya dengan adanya tengkulak itu, harga juga jadi makin naik. Akhirnya sampai di retail lebih tinggi lagi harganya. Nah, imbasnya ke konsumen. Oke. Posisi kita di sini sebenarnya kalau menurut kita sih sebenarnya posisi tengkulak itu perlu ada. Perlu. Tapi jangan kebanyakan lah, Bro. Nah, di sini posisi kita di sini kita ada di tengah-tengah nih. Produsen, kita sebagai produsen memang mungkin ya tengkulak itu tetap ada, tapi kita lebih mengkat supaya tidak panjang banget, akhirnya bisa langsung ke konsumen, langsung ke retail dan konsumen. Jadi ibaratnya yang tadinya kita lewat harus masukin jalan tol 4 kali pintu, iya, lo cuma sekali pintu. Iya, sebenarnya memang kehadiran anak muda emangnya harus begini sih. Ya inovasi lah. Maksudnya kita sebagai anak muda dituntut untuk membangun membangun Indonesia ini. Kita bisa bilang kok Indonesia lah ya, karena kita kan pertanian dan perkebunan ya. Itu kan salah satu keunggulan Indonesia ya. Jadi kita sebagai anak muda dituntut untuk punya inovasi, bagaimana caranya bisa mengembangkan sumber-sumber daya Indonesia ini dan supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak, dan itu tadi tanpa harus adanya ya tengkulak yang banyak itu. Oke. Jadi iya benar kata Mbak Imel, berarti terjawab ya, kehadiran anak muda itu diharapkan untuk memangkas. Betul. Biar peredarannya tidak panjang. Jadi biar pada saat ke konsumen harganya juga udah lunak. Ya. Kan kalau hitungannya kalau misalkan itu dipangkas, semua pihak jadi happy. Betul. Petaninya happy, customer juga happy. Betul. Iya kan ya? Ya. Tapi kalau kebanyakan yang ada kan rata-rata yang terjadi gitu ya. Iya. Petaninya mungkin di price harganya kita nggak tahu ya. Betul. Petani mungkin di price harganya, dan di customer juga kok mahal banget ya harganya ya. Sedangkan ya ini yang pertanian dan perkebunan ini kan bahan-bahan dasar yang diperlukan oleh semua orang. Iya. Kalau misalkan ya ini dari tanah kita sendiri yang mengelola dan kita juga yang menikmati, tapi kok kita harus bayarnya tinggi untuk sumber daya emang dari negara kita sendiri gitu. Iya. Jadi itulah fungsi ya, kita ibaratnya dari sekian banyak kalau kita mendukung gimana ya, anak muda kita ini punya inovasi untuk mengarah ke situ gitu loh. Dari sekian banyak teman-teman anak muda lain yang dengan berbagai bisnis yang mereka punya, ya kita juga ingin bersama-sama berkontribusi juga lah. Gitu sih. Tapi idenya keren sih, gue suka. Lu tim ada berapa nih sekarang? Tim lapangan sih 6-7 lah. 6-7. Itu belum sama petani harian ya, karena kan di sini sistemnya emang harian. Oh gitu. Ya, petani hariannya tergantung gue lagi butuhnya apa nih. Misalnya emang kalau misalnya bersihin lahan mungkin gue butuh harian lebih banyak. Intinya sih sekitar 7-an lah. Oh gitu. Udah sama orang yang misalnya kayak pengantaran, catatan admin dan lain-lainnya. I see. Kalau petani sendiri di sini ada berapa?
petani sih kalau karena lahan gue nggak gitu gede, kemarin gue make sih cuman maksimal 3 sih. Maksimal tiga. Tapi warga lokal sini kan? Warga lokal semua. Maksudnya emang salah satu ketika kita buat sini, maksudnya komitmen kita buat. Karena pas kita mau buat ini pun kita keluar dulu nih ke RT RW gitu-gitunya kan. Tapi ini kan tanah sendiri, bro. Tapi kan kita berdomisili kasarnya kita bukan orang lokal sini kan. Maksudnya kita pasti harus sama tuan rumah lah, kita sama tuan rumah, kita nuwun. Sama hostnya gitu. Iya, kita sama RT RW kita ketemu, kayak ngobrol, kayak kita mau ada ini segala macam. Soalnya kita pengen, maksudnya ya kita punya lahan, oke bener ini lahan kita juga, maksudnya kita pengen ada impact-nya juga lah buat sekitar kan. Gitu biar kita, kalau gue sih biar kita dijagain lah, kitanya enak, pakainya enak. Jadi apa nih in return, maksudnya yaudah untuk tani gue pakai lokal, untuk yang kerja ini gue pakai lokal. Maksudnya mungkin kalau administrasi gue pakai orang kantor gue ya, nggak pakai orang gue sendiri ya. Gitu. Maksudnya kayak ada tim gue gitu. Jadi emang sebisa mungkin kita ambil orang sekitar sih untuk yang petaninya gitu ya. Oh gitu. Tapi kalau gue ngeliat ya, ini sampai bawah-bawah juga masih lahan lo ya? Iya, sampai itu yang oren. Oh ini kita ya mau turun cuman agak curam ya. Ya. Ini bisa sih, potensi bisa lo gedein banget lagi sih investor kalau nanti mungkin Ragil kita suruh muter-muter ke sini buat ya Gil ya. Aman ya Gil, aman. Bisa camping loh Mas ini, Mas. Oh iya. Bisa camping loh sini. Oh iya sih, anak gue bisa happy sih kalau camping di sini sih. Ada, bisa kita samain kuda, jadi kayak kuda poni gitu. Ada, bisa Ada dong. Oh, jadi ini tempat terbuka untuk umum? Belum, tapi akan. Jadi maksudnya nanti, jadi kan gue planningnya nggak mau langsung takutnya malah gue yang nggak kepegang gitu. Jadi maksudnya kita timeline itu kayak pertama secure market dulu, udah kasarnya udah established, mulai kayak produksinya kita bagusin, udah itu ke cater, mungkin apa nih pengembangannya, misalnya kayak agrowisata ya, misalnya kayak lu nginap ya lu ketik aja nih buat lu makan. Anjir, seru banget gitu. Boleh juga tuh kayak gitu ya? Iya, maksudnya kan kita ada greenhouse, maksudnya kayak itu yang kasarnya yang buat salah-salatannya gitu. Kayak lu ketik aja, ntar kita timbang, kayak lu mau apa nih, pakai apa, ntar kita bisa buat gitu. Kedepannya pengen kayak gitu. Cuman saat ini lu masih secure di B2B? Masih B2B dulu. Sekarang ini kita baru masuk ke fase 2 nih kasarnya. Mulai makan produksi, which is tuh kayak pertanian mau kita seriusin banget. Maksudnya kayak penanamannya yang kemarin kasarnya masih penanaman belum yang integrated banget lah. Gitu nih kita mulai pengen mulai digital kayak gitunya. Jadi kayak kita pengen modernkan lah gitu. Lumayan di ini. Gue penasaran deh. Lo ketika lo ke B2B kan berarti kan klien lo tuh customer. Yeah. Customer ya, bukan klien. Sama nggak sih? Ya. Ya bisa dibilang sama. Bisa dibilang sama ya. Oke. Bahasa lah Mas. Oke. Berarti kan klien lo hotel-hotel deh gitu ya. Mereka tuh ada parameter tersendiri nggak sih ketika mereka purchasing-nya mereka tuh udah ada lah pasti. Oh gitu. Ada pasti. Minimalnya apa namanya? Kriterianya tuh biasanya apa aja sih? Kalau buat sayur dan bagi hotel lux pasti. Luxnya kayak daunnya nggak boleh layu pasti lah ya. Maksudnya daunnya nggak boleh terlalu kegedean, nggak boleh terlalu kekecilan. Gue pengen seragam. Terus kayak gue pengen ini udah dipotongin, gue pengen ini udah kayak bahkan waktu itu ada yang kalau brokoli tuh kayak 3 jari ya batangnya. Oh iya. Soalnya kalau misalnya batangnya kepanjangan beratnya kan waste jadinya. Jadi kayak maksimal 2 jari, maksimal 3 jari. Nah itu kita setiap hotel beda-beda tuh. Gitu. Jadi setiap hotel beda-beda. Hotel ada banyak. Flexing juga dia nih. Oh enggak Bang. Gak, gue bercanda. Jadi maksudnya kebutuhan hotel kan beda-beda. Maksudnya kayak jadi kayak ada yang mungkin dia masaknya makanan apa ya kita nggak tahu kan. Jadi kebutuhannya mungkin dibutuh batangnya panjang ya kita kasih batang panjang. Dia butuhnya misalnya buahnya kita kasih buahnya. Brokoli ya banyak lah. Maksudnya itu salah satu case. Kayak mungkin ada cabai, mereka maunya udah dipetik. Gitu. Menarik juga ya. Oh itu apa kabarnya kalau langsung ke B2C ya? Kalau ke B2C pasti lebih kritis lagi tuh. Apalagi mama tuh. Pasti. Mama tuh, kok ininya begini Shay? Gitu. Sampai packaging, sampai itu. Oh iya dong. Kalau di B2C tuh pasti Pak. Oh iya, lu tapi kan pernah kan ya sekali ya ke B2C ya? Pernah lah. Lu plus minusnya deh, lu kalau bikin kebun gini ya, kesulitan paling umum lu apa sih? Alam. Lawannya Tuhan Pak. Iya sih. Maksudnya kita sebagai manusia, maksudnya kita cuma bisa ini kan, maksudnya kita cuma bisa antisipasi lah. Contoh kayak greenhouse, yang gitu kan. Maksudnya kayak, cuman kan kalau misalnya lu satu lahan lu greenhouse-nya semua kan modalnya gede banget. Gitu makanya
kenapa ada gagal panen segala macam, bukan petani yang males, bukan. Ya alam aja Pak. Alam aja. Oh ini jawabannya beda nih. Kalau beberapa orang kalau yang gue tanyain jawabannya kan kesulitan paling umum tuh apa sih gitu? Iya manpower bro gini. Kalau ini ada Tuhan bro kan. Lo ya nggak maksudnya manpower pasti kan ada salah satu variabel juga kan. Tapi maksud gue manpower bisa kita tanggulangin lah. Maksudnya kayak misalnya jelek kita ganti lagi. Cuman maksudnya kalau udah ngomongin tuh misalnya hujan terus-terusan. Oh iya itu berpengaruh berpengaruh lah. Misalnya apalagi daun gitu kan ya. Daun ketika lo panennya basah. Oke. Kalau lo nggak jemur dulu dan lo packingin, kan tuh kan kegesek-gesek, busuk lah Pak. Oh. Gitu. Jadi maksudnya itu pasti ada extra work, dan kalau misalnya lo nggak hati-hati malah jadi waste, malah jadi gagal panen. Ya sebenarnya udah lo panen, tapi ketika nyampe lokasi customer malah jadi jelek. Kan jadi kan itu sebenarnya kan ya jawabannya emang ya lo lawannya Tuhan Pak. Tapi kalau untuk storing sendiri karena kita masih daerah sini, kita masih belinya kita masih satuan kita plasma ke daerah petani, itu kita masih mintanya masih fresh. Jadi misalnya H-1 atau H-2 kita minta. Nah ke depannya kita udah nyiapin buat storage yang buat daun-daun kita sih, saat ini yang kita store jadi kita weekly, mungkin 3 hari sampai 4 hari kita store buat ngebagusin umur juga. Soalnya kalau misalnya jeleknya kalau misalnya kita fresh, karena itu ada ketuaan. I see. Jadi kalau ketuaan tuh entah itu daunnya gede, entah jadi rasanya ngaruh ke lebih pahit gitu. Jadi kita pengen oke nih misalnya waktunya cuma bisa 45 hari kita panen, kita store gitu. Jadi 3-4 hari keluarin ke hotel gitu sih pengennya. Menarik juga ya. Tapi sayur pahit ya. Sayur bukan rasanya pahit ya Pak ya Bang ya? Enggak juga sih. Ada yang makanya itu dia kayak ada yang manis, ada yang pahit, tapi itu dia orang Indonesia masih ya udahlah, masih stigmanya gitu kan. Iya, gue sih nggak bisa bedain sih bro. Kayak gue makan sandwich, gue makan burger, gue nggak bisa bedain sih bro sayurnya apa gitu. Ya udah ketutup bumbu soalnya Pak. Iya, soalnya gitu ya. udah ketutup bumbu. Gitu sih Pak. Terus lu kalau gue boleh tahu nih, lu rencana upscale lu gimana nih? Upscale. Nih, ini soalnya ini udah mantep nih yang ini nih. Upscale gimana nih Be? Paling mau dijadiin apa gitu kan? Mau dijadiin apa? Kalau dari tempat, misalnya dari tempat sih gue pengen itu tadi. Yang tadi lu pengen jadiin agrowisata. Terus kalau misalnya dari pasar sih gue pengen cobain B2C. Cuman mungkin bukan barang mentah kali ya. Gue pengen udah jadiin produk. Iya, yang kayak lu bilang tadi kan kalau orang mau petik tinggal petik. Nah enggak, kalau orang datang. Nah gue pengen sebenarnya kalau misalnya, makanya gue bilang tadi Bogor enaknya ke Jakarta tuh apa? Gue pengen tuh sebenarnya gue udah jadiin produk. Jadi buat konsumen tuh buat makanan sehat tuh justru bisa dapat lebih murah. Oh itu goal lu ya? Salad bowl gitu. Kalau misalkan emang langsung dari kebun dan maksudnya kita udah tahu pasar kita, misalnya kayak penjualan sekian nih segala macam, itu bisa kita prepare kan. Dan waste itu bisa kita tanggulangin. Jadi kita tahu nih harga jual sekian tuh sebenarnya udah aman. Lo nggak perlu markup gede-gede banget. Dan jadi satu, petaninya enak, which is orang-orang kita enak, mereka bisa dapat lebihan. Konsumen pun bisa makan sehat dengan harga yang lebih terjangkau. Iya benar. Gue pengen sih itu sih kalau dari produk ya. Oh tujuannya sih mulia sih ya? Nggak mulia juga sih Pak, maksudnya lebih ke oh enggak kan, kalau makanan sehat orang bisa hidup sehat. Iya, soalnya kan gue lihat kan trennya kan emang sekarang kan udah healthy living banget ya. Orang-orang udah mulai makanan sehat, olahraga, udah mulai diet udah mulai ini. Maksud gue daripada lu diet mendingan lu maintain aja, healthy living aja. Iya. Makanan diatur. Karena kalau makanan kita bener juga badan mah bagus Pak. Iya Pak. Kita kadang nggak sadar aja apa yang kita makan kalorinya gede gitu. Gua curhat nih kayaknya. Gitu sih. Kesulitan paling umum udah ya tadi. Ya alam. Ya sebenarnya yang lu bilang manpower juga betul. Maksudnya gue juga berapa kali ganti petani, maksudnya ganti orang kepercayaan. Maksudnya tapi kan itu ya semua kerjaan lah. Cuman maksudnya uniknya ini mungkin itu ya, kita sangat bergantung sama Tuhan sih, sama alam lah. Iya. Kita nggak bisa lawan. Kalau dari si marketing deh, siapa nih yang mau jawab? Wibi atau Ariel? Wibi, gimana? Dari sisi marketing nih, lo marketing udah gimana nih caranya nih? Udah kemana aja atau gimana caranya lo mengkomunikasikan produk gue nih ini lo gitu? Oke, so far sih ya kita main sosial media pasti ya. Media marketing, terus sisanya memang so far sih masih apa ya, langsung ketok, masih door to door, masih mouth to door. Oh oke. So far sih itu, makanya tadi Ariel bilang kita lagi mau develop
menuju ke digital, maksudnya selain sosial media ya, digital yang memang bener-bener bener-bener untuk dalam bidangnya pertanian dan perkebunan, supaya lebih masif lagi gitu sih. Gue penasaran ya, kalau lo door to door nih ya, kalau gue nih misalnya gue door to door, gue misalkan jualan gue makanan gitu ya, gue kan pasti bawa menu gue gitu. Lo kalau lo bawanya apa? Sampel. Sampel sayurnya. Jadi biasa kan kita bisa ngontak dulu nih, bisa ngontak orang hotelnya kayak ini mau ini segala macem, ntar dia yaudah bawain sampel. Nah kita paling ini aja kayak karena ada pengalaman masukin ke hotel yang sebelumnya, oh ini biasa barangnya ini nih, ya kita bawa aja udah, nih Pak barangnya kayak gini, terus kesiapan kita kayak gini, harga kita kayak gini, quotation juga kita bawa, gitu. Terus bahkan ada hotel yang minta kayak storage lu di mana, ya karena kebetulan dekat sini, jadi kayak kita pun nggak masalah kayak oh di sini Pak kalau mau survei silakan, gitu sih. Dan itu penting tuh ya kalau buat hotel tuh. Beberapa mungkin ada yang gitu kali ya, tapi ada beberapa yang kayak udah, yang penting barang lo aman, harga lo aman. Kayak gini-gini jalan. Gampang lah, cengli lah bisa gua atur. Iya. Dan dari hotel pun lu juga mendapatkan rekomendasi gitu ya. Lu pakai ini aja nih, Dokter Farm nih, bagus nih gitu. Biasa mereka ada kayak bukan asosiasi tapi lebih ke ya biasa temenan ini karena udah orang hotel tuh kayak biasa dari sini jadi kayak ada rekomendasi kayak ini lu coba ya, mereka kayak mereka lagi nyari flyer tuh, ini lagi nyari flyer tuh. Gitu, paling dapat leads-nya aja. Nah, kita follow up gitu. Itu yang follow up siapa tuh bro? Ada tim kita. Ada. Oh ada tim lo. Oke. Wah keren juga ya kalau kayak gitu ya. Dan so far dapat responnya baik-baik ya. Alhamdulillah. Ya. Boleh juga. Alhamdulillah. Super oke. Ini kan rata-rata klien lo hotel nih ya. Yang gue penasaran kenapa sih mereka nggak ngambil langsung ke pasar induk gitu? Oke. Mulu gua. Siapa yang jawab nih? Oke. Wibi lah. Wibi dari tadi diam aja nih kayak karyawan baru Wib. Enak banget soalnya. Iya kantuk ya. Adem ya. Gitu adem banget. Oke gimana Wib? Oke. Sesimpel ini sih. Maksudnya kalau kenapa sih kok dia nggak mau ngambil ke pasar induk gitu kan? Kalau kenapa harus ke kita? Bisa dibilang sih kita mungkin dari service, terus juga secara bisa bilang kita berlegalitas juga ya. Jadi kalau si hotel-hotel ini kan sepengetahuan kita, mereka juga butuh suatu supplier yang memang jelas nih, legalitasnya jelas, terus servisnya juga jelas gitu. Jadi mereka akhirnya mencarinya kita, makanya kita pun Dokter Farm ini pun juga kita urus legalitasnya. Kita punya legalitasnya gitu. Jadi pada saat kita door to door ke yang kayak tadi gue bilang, dan itu kan pasti di tender tuh kan kalau kayak gitu ya. Ada lah kayak gitu, tender lah segala macam gitu. Nah itu kan mereka butuh legalitas. Berarti kalau ke pasar ya mereka ya udah pasar gitu. Biasanya pasaran barangnya abras, maksudnya kayak yang segala grade tuh maksudnya dicampur A, B, C, D, dan itu kan campur. Dan mereka hotel kan pengennya kan kayak gue pengennya seragam. Kayak kita mungkin ada nyortiran, jadi kayak dari kita kualitasnya kita jaga. Jadi yang emang standar mereka mau kayak gimana ya itu yang kita kasih. Gitu, dan mungkin ya termin juga. Oh iya sih ya, kalau buat perusahaan enak sih ya kalau kayak gitu. Soalnya kan agak berat ya untuk di termin. Gitu. Gitu sih. Iya sih ya, ketika kalau lu udah memiliki badan hukum sendiri ya lu bisa mempertanggungjawabkan itu gitu kan. Karena itu mempengaruhi sama reputasi juga. Beda halnya kalau kadang-kadang kan ada orang yang gue pengen deh, cuman kalau untuk ikut tender gue mesti minjem PT gitu kan. Ya. Itu kan kadang-kadang ya masih banyak juga, cuman kan takutnya tidak bisa ditanggungjawabkan. Cuman kalau lu kan ada badan hukum sendiri jadi valid lah ibaratnya. Itu juga kan setelah kita ngobrol, diskusi sama yang udah teman-teman yang udah berpengalaman ya memang ya akhirnya kita memutuskan kita bikin legalitasnya. Karena itu tadi dengan adanya termin ya otomatis kan ya customer yang selevel hotel-hotel itu kan mereka jadi lebih trustnya juga. Iya. Jelas gitu. Oh ini ada legalitasnya. Kalau lagi mungkin lebih aman kali ya karena ada badan hukum juga. Iyalah. Soalnya kalau misalkan ya itu tadi yang tadi gue bilang gitu loh. Ketika lo udah ada badan hukum sendiri, biasanya tuh perusahaan akan lebih percaya gitu loh. Iya betul. Kalau nggak numpang PT ya biasanya kan gitu ya, ada aja yang numpang bendera ya ada aja. Biasanya kan gitu. Ada.
Ini kan, aduh, gue masih terkesima, gue mau lokasi di sini, gue asli deh. Saya. Iya dong. Saja kamu. Ini ngomong-ngomong, lu bentuk dukungan lu ke warga sekitar gimana, bro? Siapa nih yang mau ngomong nih? Boleh. Paling kalau itu yang gue bilang, pertama nih yang tadi gue state juga kita kalau nunggu dulu, halo-halo ke orang sekitar, RT/RW, kita kumpulin, waktu itu sempat meeting juga, sama Wibi juga sama. Bahkan kita bawa aparat juga, misalnya kayak Basbin, kayak Babinmas, gitu, kita undang juga semuanya, maksudnya kayak kita mau ada kegiatan ini, ya paling itu orang sekitar kita serap, dan kalau misalnya kita menghasilkan, kita bakal ada CSR, ya gitu-gitulah. Jadi emang pengennya sih, apa ya, kita bukan orang asing di rumah orang lah, gitu. Kita pengen maksudnya kita jadi ya bareng lah, gitu. Tapi maksudnya kan namanya bisnis, lo harus make it dulu. Ya kan, maksudnya kayak untuk itu ya itu yang kita kasih pengertian ke mereka, maksudnya kayak di sini kita bukan yang mau nahan-nahan, kita mau terbuka ya. Ini kita masih kasarnya masih merangkak lah ya. Yang bisa kita kasih sekarang adalah ini, kita serap dulu aja orang-orang sini gitu. Untuk CSR segala macam kita omongin ketika kita udah kasarnya emang udah established lah gitu. Karena kita kan bisnis kan, lo ada capex apa segala macam, itu yang harus kita hitung juga kan, P&L dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau misalnya kita langsung yang justru ngomong gede di depan, itu yang gue takut gitu. Jadi untuk sekarang sih kita serap orang sekitar dulu, dan kita yang pasti nggak mengganggu sekitar juga sih. Maksudnya kita untuk limbah segala macam kita kan nggak ada ya limbah malah ya. Sih. Bahkan karena kalau limbah-limbah itu kan bisa kita jadi kompos juga gitu. Misalnya kayak sayur-sayur busuk, sayur-sayur nggak kepanen atau gagal panen segala macam, itu bisa kita jadi kompos juga gitu. Jadi dan untungnya sih kita lumayan agak jauh dari pemukiman, jadi kalau untuk bau pupuk segala macam gitu kita nggak sih. Oke. Menarik ya, hebat ya kalian anak-anak muda udah bisa. Tapi gue salut loh, maksud lo umur berapa tahun, bro? Gua nggak muda-muda banget sih, Pak. Ya kita bukan awet muda lah, tapi kita bisa bilang kita anak muda lah ya. Mantap. Tadi gue lupa gue mau nanya apa. Oke. Lo selain di sini aktif di mana lagi, bro? Nah, tunggu dulu ya, lo panjang kan? Iya. Kalau gue sih masih di mirip-mirip lah bidangnya, maksudnya kayak di makanan gue sama Bibi juga ada bareng, maksudnya jadi itu kita supply juga ke restoran kita untuk kebutuhan sayurnya. Terus sama gue ada teh dan kopi juga sih. Teh dan kopi. Jadi masih komoditi juga lah, sadang pangan papan gue bilang kalau gitu. Oke. Emang roots gue di situ lah. Gitu. Tapi lo kalau ini kan bisnis kan, tapi apa? Lo background lo bisnis kan, tapi iya, tapi maksudnya kan ya itu dia bisnis kan, komoditasnya beda-beda. Kayak kopi kan ada dari ujungnya, ada hilirnya. Nah mungkin yang menarik buat orang hilirnya kan, yang coffee shop. Lalu mengurus di hulunya kan? Iya, hulunya. Lo ngurusin di hulu yang sampai, iya lo dengan lo background lo bisnis juga, jalan lah tuh kan bisnis. Iya, jadi maksudnya kayak hulu ke hilirnya, gue bagian sinilah, yang sana udah rame gitu kan. Oke. Itu aja sih. Supply lah ya. Iya. Lo aktif di mana lagi, Pak? Gue ada beberapa usaha lah ya, beberapa usaha bareng juga nih, restoran juga, ada perusahaan kontraktor juga ada, sama gue aktif di ada satu organisasi lah namanya KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Gitu. Oke. Gitu sih. Iya bener sih, ini kalau kita ngomongin pemuda nih ya, pemuda Indonesia itu harus mengisi gap, kekosongan atau memberikan kontribusi terbaik buat masyarakat. Harus. Kalau pendapat lu gimana tuh? Ya pendapat gue sama kayak lu bilang, sebagai anak muda kita punya kewajiban, pemuda Indonesia terutama ya, punya kewajiban berkontribusi lah untuk membantu pembangunan negara kita gitu. Ya salah satunya mungkin yang sekarang sedang gue lakukan dengan Ariel ini, kita kembangkan dari bisnis perkebunan dan pertanian ini gitu. Karena memang Indonesia kan udah dari dulu dari dulu memang kita tuh kayanya tuh di perkebunan dan pertanian gitu. Itu sih salah satu kontribusi yang sedang gue dan Ariel sebagai pemuda lakukan gitu buat kita. Apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Coba gue Google. Hilang dong skrip gua aja. Tahuan deh. Oke, petani. Singkatan petani. Coba singkatan petani. Petani. Bung Karno. Singkatan dari petani. Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Sumpah gue baru tahu. Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Bung Karno dulu sangat-sangat. Soalnya itu yang kita kaya, Pak. Iya, betul. Kita udah dikasih sama Tuhan ya resource yang kayak gini nih, tinggal gimana kita manage ya. Makanya Bung Karno dulu bener-bener sangat apa ya,
menjunjung tinggi banget petani, dan kenapa sih dulu penjajah-penjajah ke sini? Karena semuanya ada di sini, Pak. VOC. Sumber daya Kenapa sini. VOC kesini? Iya. Ya karena kan Rempah-rempah. resource kita sangat amat banyak, Pak. Gitu. Dan gue makanya sebenarnya Pak Jokowi ini sekarang kan mulai Iya. gencar lagi nih ke pertanian nih. Jadi makanya harusnya petani itu diangkat. Iya, gue setuju kalau soal itu. Nah, itu Kalau yang- bahasa Jawanya diwongke banget lah harus. Gitu loh. cuman itu yang menurut gue uphill battle lah, maksudnya kayak banyak banget yang harus kita lawan, stigma-stigma yang harus kita lawan. Gila. Dalam Gue sampai speechless gue. Nah, karena gue baru tahu penyangga tatanan negara Indonesia. Betul. Luar biasa loh, petani. Gue pikir petani itu profesi, bro. Ternyata itu ada singkatan, ya Allah. Ya dibentuknya itu kan ya itulah, jadi singkatan itu yang pada akhirnya pada saat dulu zaman Bung Karno dulu ya, para petani itulah yang bisa, mereka juga pejuang juga, Pak. Mereka mempertahankan sumber daya alamnya Indonesia ini dari penjajah-penjajah. Jadilah itu petani. Makanya kita harus dukung petani-petani Indonesia. Harus, wajib. Jadi berilah produk-produk lokal. Yes. Jangan organik. Oh, salah. Kalau organik kan ada lokal juga loh. Ada. Organik ada lokal juga. Maksudnya semua tuh ada pasarnya lah menurut gue. Ada yang pasar organik, ada pasar yang biasa. Menurut gue selama emang itu bisa ngembangin pertanian Indonesia sih menurut gue nggak masalah sih ya. Luar biasa. Itu aja sih. Sebelum gua tutup nih Siap. diskusi kita ini, lo bakalan ada apa lagi di sini nanti nih? Coba. Kalau buat di Dr. Farm. Dr. Farm itu yang tadi gue bilang, gue pengen maksudnya stigma makanan mahal tuh, stigma makanan sehat harus mahal tuh pengen gue agak inin lah. Bisa nggak ya gue cut gitu loh, maksudnya kayak gue pengen kalau bisa kita ujungnya dengan produk yang entah itu salad bowl, entah apapun itu yang emang harganya masuk akal gitu. Kedua, gue untuk ya tadi yang Wibi bilang juga digital. Gue pengen maksudnya digital kayak apa, itu yang kita masih godok sebenarnya. Dari mulai cara tanamnya kah, atau mungkin penjualannya kah, gitu-gitunya itu masih kita godok. Yang ketiga sih gue pengen yang tadi agrowisata gitu, ini agrowisata. Amin. Jadi mungkin ntar sini ada penyuluhannya juga, kayak mungkin kayak bisa ya kita nggak tahu lah ya, ada orang mungkin mulai pengen nanam, kan selain nanam nggak harus di tanah ya, bisa hidroponik, aquaponik. Bahkan sekarang di Jakarta pun banyak yang mulai nanam di ruko-ruko, Pak. Nyewa ruko, mereka udah kayak indoor farming. Hidroponik tuh ya. Iya, ada lagi namanya indoor farming tuh. Jadi kayak lo bertingkat gitulah, pakai ultraviolet segala macam. Maksud gue apapun itu, maksudnya itu balik lagi ke pertanian kan, maksudnya kayak lokal lah gitu. Nah itu menurut gue pengennya ada lah kita bisa ngasih penyuluhan gitu. Cuman itu mungkin masih ya plan beberapa tahun ke depan lah. Tapi gue doain mudah-mudahan Mudah-mudahan. semua proyeknya aman, B2B lu aman sampai ya. nantinya lu bisa lari ke B2C. Amin. Amin. Kalau dari lu ada yang pengen disampaikan? Apa ya? Ya kalau kita bicara anak muda ya, maksudnya ya kalau boleh ngasih Boleh dong. Kalau boleh ngasih insight buat Boleh teman-teman dong, di boleh luar dong. sana, Boleh. mungkin kita pun di sini juga berdua masih belajar mengembangkan bisnis ya. Tapi kalau kita boleh ngasih pesan ke teman-teman bahwa anak muda sudah harus berani memulai sebuah bisnis, apapun itu ya. Karena kalau bicara untung rugi ya namanya bisnis. Tapi kalau bisnis itu nggak dimulai, ya nggak akan ketahuan juga apa untung atau ruginya gitu. Jadi pesan kita ya udah, kita harus berani untuk memulai bisnis kita selama kita masih muda, dan itu gue yakin akan jadi bekal buat nanti penerus kita. Luar biasa. Kenapa jadi ini sih? Ariel, Wibi, thank you banget ya. Gue udah boleh mampir-mampir. Thank you. Gue doain mudah-mudahan semuanya lancar, semua cita-cita dari Dr. Farm tercapai. Amin. Dan anak muda Indonesia bisa kembali mendukung Indonesia agar petani-petaninya bisa makin sukses. Amin. Kalau ajak anak lo ya sini ya. oh pasti nanti kita ajak ke sini. Well, thank you banget buat Mas Ariel dan Mas Wibi. Siap. Thank you juga. Thank you banget loh. Gue udah boleh mampir-mampir ke sini. Aduh, tempatnya bagus sekali. Ada gunung apa tadi, Gil, namanya? Gunung Salak sama gunung Gede. Aduh, ya Allah. Gue doain
kelihatan tuh gunung itu. Oh iya tuh gunungnya kelihatan tuh. Coba Ragil kamera diarahin ke sana aja. Dia yang pusing nanti. Thank you banget. Thank you banget. Apa namanya? Gua doain mudah-mudahan project-projectnya Dr. Farm nanti semuanya kesampean. Amin. Dan dari B2B bisa ke B2C juga. Amin. Bisa makin gede, bisa makin upscale, bisa jadi nih agrowisatanya dan buat anak-anak muda Indonesia tetap semangat. Tetap dukung produk Indonesia, produk lokal dan tetap dukung petani-petani lokal. Gua Ingga Putra. Gua Wibi. Gua Ariel. Sampai jumpa di Pikes minggu depan. Bye-bye.